Selamat siang, saya akan menjelaskan metodologi riset proposal berjudul penerapan AI untuk deteksi pesanan fiktif pada sistem pemesanan makanan online. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kebiasaan masyarakat, salah satunya pemesanan makanan online. Kehadiran platform pemesanan makanan online ini memungkinkan pelanggan memesan makanan dari rumah tanpa harus datang ke restoran langsung, hanya melalui perangkat mobile. Layanan ini memberikan kemudahan, menghemat waktu, dan pilihan menu yang lebih banyak dari berbagai restoran. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu pesanan fiktif atau fake order. Pesanan fiktif ini merupakan pesanan yang dibuat-buat tanpa tujuan untuk melakukan pembelian secara nyata. Misalnya menggunakan akun palsu, alamat tidak valid, atau pelanggan yang sengaja tidak menerima pesanan saat diantar. Ini dapat menyebabkan kerugian bagi restoran, driver, maupun penyedia layanan, baik secara finansial maupun non-finansial. Pada penelitian sebelumnya, solusi yang digunakan adalah klasifikasi pelanggan. Namun, pendekatan tersebut bersifat rule-based, sehingga hanya mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, diperlukan metode AI atau Artificial Intelligence yang dapat mempelajari pola perilaku pelanggan dan karakteristik transaksi dari data historis. Metode yang diusulkan adalah XGBoost untuk melakukan klasifikasi risiko pesanan menjadi pesanan berisiko rendah dan pesanan berisiko tinggi. Usulan ini didukung oleh penelitian Egypt, Majola, dan Mudali 2025 pada jurnal Discover AI yang membandingkan beberapa algoritma machine learning untuk mendeteksi transaksi fraud. Penelitian ini menunjukkan bahwa XGBoost menghasilkan performa terbaik dibandingkan algoritma lain yang dibandingkan dalam penelitian tersebut. Tinjauan pustakanya, yang pertama, sistem pemesanan makanan online. Sistem pemesanan makanan online merupakan sistem yang menghubungkan pelanggan, restoran, pengemudi melalui platform digital untuk melakukan transaksi pemesanan makanan online. Dalam proses ini, pelanggan biasanya memilih makanan dari menu yang tersedia di aplikasi, melakukan pembayaran secara elektronik, dan menentukan waktu pengiriman atau pengambilan yang diinginkan. Pengertian pesanan fiktif. Pesanan fiktif merupakan pesanan yang dibuat tanpa tujuan melakukan pembelian secara nyata, misalnya menggunakan akun palsu, alamat tidak valid, atau pelanggan yang sengaja tidak menerima pesanan saat diantar. Pembahasan cara kerja pemesanan makanan online. Alur sistem pemesanan online menurut Ashraf dan Bardan dapat diringkas dalam 6 langkah utama. 1. Pemesanan. Pelanggan memilih menu melalui aplikasi. 2. Persiapan pesanan. Restoran menerima pesanan, makanan dan minuman disiapkan. Penugasan kurir. Kurir menerima tugas pengantaran. 4. Pengambilan pesanan. Kurir menuju restoran. Pesanan yang sudah siap diambil. 5. Pengantaran. 6. Penyelesaian pesanan, yaitu pelanggan menerima pesanan, pembayaran, dan penilaian layanan yang dilakukan. Ini adalah gambar diagram alirnya, yaitu pelanggan membuka aplikasi, memilih menu dari restoran tertentu, menginput menu. Jika sudah setuju, maka kirim pesanan yang akan diproses oleh server platform. Kemudian restoran menerima
menerima pesanan, kemudian driver ditugaskan lalu untuk mengantar ke pelanggan. Setelah itu akan terbit invoice dan selesai. Permasalahan sistem existing. Pesanan fiktif dapat masuk ke sistem karena tidak ada proses verifikasi atau analisis risiko sebelum pesanan diteruskan ke restoran atau travel. Pesanan fiktif merupakan pesanan yang dibuat oleh pengguna dengan tujuan memberikan alamat palsu, tidak menerima pesanan, menggunakan akun palsu, melakukan prank atau penipuan, memanfaatkan promo secara tidak wajar. Dampaknya yaitu driver kehilangan waktu, biaya operasi bertambah, akurasi data menurun, kepuasan pengguna menurun, keuntungan restoran juga menurun. Kemudian usulan metode sistem, usulan model sistem. Itu metode AI yang diusulkan adalah XGBoost. XGBoost ini merupakan algoritma machine learning berbasis ensemble yang membangun sejumlah decision tree secara bertahap untuk menghasilkan prediksi klasifikasi, yaitu diklasifikasikan menjadi dua, risiko rendah dan risiko tinggi. Model akan dilatih menggunakan data historis transaksi yang telah memiliki label, misalnya 0 pesanan normal, 1 pesanan fiktif. 2. Dibutuhkan variabel input, yaitu yang diusulkan adalah variabel contohnya umur akun, jumlah transaksi sukses, jumlah transaksi gagal, riwayat fake order, frekuensi order, metode pembayaran, jumlah pengguna promo, perubahan alamat, jarak pengiriman, waktu pemesanan, identitas perangkat, lokasi, dan nomor telepon. Jadi variabel ini akan dikumpulkan secara historis, kemudian akan dianalisa oleh AI. Ini adalah bagan alirnya. Yang pertama, buka aplikasi, kemudian pilih restoran dan menunya, buat pesanan masuk ke server, lalu akan diekstraksi datanya. Setelah itu, setelah dikumpulkan data historisnya, akan dianalisis oleh AI XGBoost. Kemudian AI akan memprediksi resiko order yang akan dibagi dua, resiko tinggi dan resiko rendah. Resiko rendah akan lolos dan kemudian pesanan akan dilanjutkan. Risiko tinggi akan diverifikasi, yaitu contohnya verifikasi nomor telepon, verifikasi alamat, konfirmasi pesanan, atau verifikasi metode pembayaran. Contohnya berisiko tinggi tidak bisa menggunakan COD, jadi berisiko tinggi harus membayar secara cash, secara non tunai. Jika verifikasi lolos, maka pesanan dikirimkan. Jika menolak verifikasi, maka pesanan akan ditolak atau tidak dilanjutkan. Setelah itu server memproses pesanannya, kemudian restoran menerima pesanan, kemudian driver ditugaskan untuk mengambil pesanan yang sudah siap. Setelah itu diantarkan ke pelanggan, akan dibuat invoice, selesai. Di sini diberikan contoh data historisnya, misalnya umur akun 2 hari, transaksi sebelumnya 1, fake ordernya 0, penggunaan promo 5, jarak 20. Hasil aktualnya itu hasil aktual secara historisnya fiktif. Di sini disediakan 5 data historis yang aktual, kemudian akan dianalisis dan dihasilkan oleh AI. Kemudian AI akan dilatih untuk menerima pesanan yang baru. Contohnya pesanan baru, umur akun 4 hari, transaksi sebelumnya 2, fake ordernya 1, penggunaan promonya 5.
jaraknya 20 km, hasil aktualnya fiktif. Jadi Xgboost ini memberikan probabilitas yang didapat, yaitu pesanan normal adalah 13%, pesanan fiktif 87%. Maka sistem akan menghasilkan pesanan tersebut beresiko tinggi, yaitu 87%. Hasil prediksi Xgboost ini dapat berupa probabilitas resiko 0-30% beresiko rendah, pesanan proses normal, lebih dari 30% resiko tinggi, yaitu pesanan dapat dilakukan verifikasi tambahan. Ini 30% sampai 100%. Contoh verifikasinya yaitu nomor telepon, sistem meminta pelanggan memasukkan kode OTP. Verifikasi alamat, pelanggan diminta memastikan kembali alamat pengiriman dan memberikan titik lokasi yang sesuai. Konfirmasi pesanan, sistem meminta pelanggan mengonfirmasi bahwa pesanan benar-benar melakukan pemesanan, misalnya dengan menekan tombol konfirmasi pesanan. Kemudian metode pembayaran untuk pesanan berisiko tinggi dan menggunakan COD, sistem akan meminta untuk menggunakan pembayaran cashless atau non tunai terlebih dahulu. Dengan model tersebut, AI melakukan prediksi sebelum restoran dan traveler memproses pesanan, sehingga sistem memiliki kesempatan untuk mencegah dan menahan pesanan yang memiliki risiko tinggi. Keunggulan sistem ini yaitu kemampuan klasifikasi yang tingkat tinggi. Xgboost mampu melakukan klasifikasi antara transaksi normal dan transaksi yang memiliki indikasi fraud. Kemudian dapat mempelajari pola transaksi. Berbeda dengan rule-based sistem, Xgboost ini tidak menggunakan satu aturan, seperti jika pelanggan melakukan 3 pelanggaran maka diblokir. Jadi sistem ini memanfaatkan kombinasi banyak fitur transaksi yang menghasilkan prediksi resiko. Dengan demikian, pola yang lebih kompleks dapat dipelajari berdasarkan data historis yang ada. Yang ketiga, cocok untuk permasalahan fraud detection. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis pola transaksi dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Walaupun objek penelitian ini adalah money laundering, bukan fake order, tapi permasalahan ini memiliki kesamaan, yaitu membedakan transaksi normal dan transaksi yang fraud. Jadi Xgboost ini sudah terbukti secara langsung pada sistem GoFood dan GrabFood. 4. Dapat menggunakan banyak fitur. Fake order dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya akun baru, frekuensi transaksi yang tidak normal, perubahan lokasi, penggunaan promo yang tidak wajar. Jadi melalui AI dapat digunakan berbagai fitur tersebut untuk menghasilkan prediksi risiko yang tepat. 5. Dapat dievaluasi dengan ukuran kinerja yang jelas. Jadi melalui AI dapat dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, FI score, AUC, atau confusion matrix. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan makanan online memiliki banyak permasalahan, contohnya pesanan fiktif. Jadi pesanan ini menimbulkan permasalahan, contohnya kualitas layanan berkurang, efisiensi operasional, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan AI melalui algoritma Xgboost untuk mendeteksi risiko pesanan fiktif. Sistem ini mempelajari data historis dan menghasilkan prediksi terhadap pesanan baru. Pesanan dengan risiko rendah dapat diproses manual, sedangkan yang berisiko tinggi
dapat diverifikasi dulu atau dilakukan pembatasan sebelum diteruskan ke restoran atau driver. Dengan demikian, EasyPost diusulkan sebagai metode AI untuk membantu sistem mendeteksi pesanan fiktif. Metode ini dapat mempelajari pola dari transaksi sebelumnya dan menggunakan untuk menilai pesanan yang baru. Namun apakah metode ini benar-benar efektif atau untuk mendeteksi pesanan fiktif masih perlu dibuktikan melalui pengujian menggunakan data transaksi yang sesuai. Demikian, terima kasih.